Tapi karena di situ dia ditulis Andiko 44, Andiko itu adalah sebuah kawasan pemerintahan kuno. Orang Andiko 44 itu jajarannya luas. Malik Al-Hin itu siapa? Nusantara itu ada kajiannya juga. Sam anak Nuh, ada kajiannya Adamu, Damu, Domo, suku yang paling tua di Telaga Unang Muara Takus ini. Muara Takus ini bukan milik orang Kampar, bukan milik orang Sumatera Barat, bukan milik orang Jambi, bukan milik orang Palembang, tapi kita Nusantara. Orang Cina membukukan dalam catatannya, orang India membukukan dalam catatannya bahwa Muara Takus inilah pusat peradaban dan mereka menuntut ilmu dengan ajaran dharmiknya. Ajaran dharmik itu ajaran budi pekerti, akhlak. Benang merah itu yang kita luruskan. Saya rasa setakat ini mungkin cukup 3. Sudah sudah cukup 3 dong. Silakan dulu satu lagi. Ya, kenali dah angka 11.30 kesempatan kita berikan kepada Udol. Tapi mohon maaf kalau ada yang lain, silakan melalui surat sampaikan kepada Ustaz. Silakan dong, masih dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pusat Kajian Andiko Lombek atau Andiko 44. Di sini mungkin karena waktu terbatas, izinkan saya mengkritisi sebetulnya, karena ini acara adalah fokus group discussion, hanya diskusi. Ini sebetulnya yang kita bikin sekarang ini sudah bagus dan sangat sesuai dengan aturan. Berbeda dengan kayak yang dilakukan kemarin. Sebetulnya kami hadir di sini, apakah kapasitas kami ini sebagai apa itu juga nggak tahu. Karena kalau memang ada forum-forum fokus group discussion seperti ini, karena kami ada berbadan hukum. Pusat Kajian Andiko 44 itu atau 44 itu ada badan hukumnya, ada LSM-nya. Di atas itu ada lagi sebuah yayasan namanya Yayasan Andiko 44. Nah, ketika acara momen yang besar, dan ini sebetulnya adalah harapan kita semua, bukan saja milik orang Kampar ini, Muara Takus ini. Seharusnya kita dipanggil resmi, jangan dikirim lewat status Facebook aja, dikirim surat besok hadir acara ini. Jadi status kita ini apa sebetulnya di sini? Apakah atas nama yayasan LSM juga tidak jelas di sini. Saya ingin resmi suratnya. Tapi karena di situ dia ditulis Andiko 44, Andiko itu adalah sebuah kawasan pemerintahan kuno. Orang Andiko 44 itu jajarannya luas. Kata datuk-datuk kita, Nini Datuk Raja Dubalai, mohon maaf saya ingin bercerita sedikit. Batas-batas wilayah Andiko itu 4 provinsi. Ada Jambi, Palembang, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sipisak, Sipisawanyu, Isialang, Balantak, Bosi, Duyan di Taku Ajo, sungai yang berpantau berpitulu Simali-Mali. Itu adalah wilayah batas pemerintahan Andiko 44. Jadi kita diundang di sini, ini kapasitasnya apakah mendengarkan atau sebagai pemberikan materi atau bagaimana? Ini yang belum jelas antara kita dengan Pemda di Kabupaten Kampar ini. Nah, menyangkut masalah yang dilakukan kemarin, seharusnya tidak ada ekspos, tidak ada fokus, tidak ada proyek di situ sebelum ada grup discussion ataupun ekspos. Langsung ada proyek penghancuran nilai-nilai peradaban nenek moyang kita dahulu. Langsung tidak ada studi kelayakannya. Dan seperti ini kan jelas hadir bapak yang dari sudah lama dia di Borobudur sana. Ini ilmunya bagus ini. Momen-momen seperti ini bukan dihadiri oleh 1 orang, 2 orang seperti ini. Dan acaranya juga kita lihat hanya 15 menit, 20 menit, 2 jam. Acaranya mepet menjelang kegiatan sholat Jumat. Ini sering dilakukan oleh pemerintah kita. Kami sebetulnya sangat peduli dan antusias dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau kita mempelajari Candi Muara Takus ini, kita lihat sejarah-sejarah di ILC, International Lawyers Club, itu kan ada semacam pendapat Babe Ridwan Saidi bahwa dia mengatakan Palembang itu nonsen, tidak ada Raja Sriwijaya. Jadi sebetulnya kalau kita mengacu kepada Sriwijaya, Nusantara pertama di Indonesia ini, kedua baru Nusantara kedua Majapahit, kita terus
Yang dikritisi oleh profesor-profesor di Jawa itu adalah masalah Jambi, Palembang, tidak pernah dibicarakan Kampar. Padahal pusatnya yang Sriwijaya itu adalah Kampar. Baik kita lihat prestasi Kedukan Bukit misalnya. Di situ dijelaskan marlapas dari Minangkabau. Apa Minangkabau itu? Apa Minangkampua itu? Apa Minangkabau Sumatera Barat itu? Jelas di sini. Buya Hamka pun menjelaskan bahwa Minangkampua itu, Minangkabau itu adalah pertemuan dua buah sungai, Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Orang Kampar sendiri pun tidak tahu sejarah nenek moyangnya di sini. Ada yang berbicara itu Buddha, Hindu dan segala macam. Padahal kalau kita gali-gali di sini ada pusat kajian. Kalau kita kaji sejarah Kampar ini, itu ada yang mengkaitkan bahwa Malik Al-Hind itu nama lain dari Nini Datuk Raja Dubalai. Malik itu bahasa Arab, namanya itu raja. Al-Hind itu bukan nama di India. Hind itu adalah negeri kita yang bernama Sumatera ataupun yang ada di Indonesia ini. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, namanya Hindia Belanda. Hind itu adalah negeri kita, Nusantara ini. Jadi kajian-kajian kami di pusat kajian itu udah ada 5 tahun, 10 tahun. Dan ini Pemda tidak pernah memberikan tempat, apalagi orang-orang nenek mama, datuk-datuk di situ. Candi Muara Takus ini ada pewarisnya, ada datuknya. Kalau nanti BPCB atas nama pemerintah proyek melakukan eskapasi atau proyek di daerah sana tanpa dilibatkan orang tempatan, itu bisa dituntut oleh undang-undang. Kami jelas LSM-nya, kami jelas yayasannya, tapi tidak pernah diundang. Ini undangan seperti ini belum begitu undangan yang resmi, hanya status di Facebook. Jadi kedepannya, karena ini adalah pusat warisan dunia, World Heritage, Muara Takus ini bukan milik orang Kampar, bukan milik orang Sumatera Barat, bukan milik orang Jambi, bukan milik orang Palembang, tapi kita Nusantara. Orang Cina membukukan dalam catatannya, orang India membukukan dalam catatannya bahwa Muara Takus inilah pusat peradaban dan mereka menuntut ilmu dengan ajaran dharmiknya. Ajaran dharmik itu ajaran budi pekerti, akhlak. Jadi ketika kita berbicara Muara Takus, sebetulnya ini adalah warisan dunia, warisan Indonesia, Nusantara yang perlu kita kembangkan bersama. Jadi sekarang kita lihat ada tanpa studi kelayakan, eskapasi, dibawanya eskavator, Bu. Dibawanya eskavator, Pak. Seharusnya ada studi kelayakan dulu. Kalau kita membaca undang-undang, itu menyerobot Candi Muara Takus itu banyak pasal yang berlapis, ada undang-undangnya. Kalau tanpa jelas nanti itu bata-bata itu diduga situs juga, apalagi batu-batu tutup itu harus ada studi kelayakan lah. Jangan hanya ulah proyek dalih ini segala macam lalu dilelangkan tanpa fokus group discussion, tanpa expose, lalu nyata terjadilah proyek ini yang belum ketemu. Tapi kalau memang ada grup diskusinya, ada expose-nya, ini baru bagus ini. Nah, ini yang saya kritik untuk pemerintahan kita, khususnya kepada Kepala Dinas yang Bapak Surya Dharma, dan juga abang saya itu Bang Samsul Bari, mantan Kadis Pariwisata juga. Banyak sebetulnya Pak kajian-kajian di Candi Muara Takus ini yang perlu ada titik temu antara tempatan nenek mama dan juga kami yang generasi muda ini setiap hari ingin mengkaji apa sebetulnya Nusantara itu. Malik Al-Hind itu siapa? Nusantara itu ada kajiannya juga. Sam anak Nuh, ada kajiannya Adamu, Damu, Domo, suku yang paling tua di Telaga Undang Muara Takus ini. Nah, sehingga betul-betul nanti ketika ada semacam proyek besar dari Republik Indonesia ini untuk Sumatera, khususnya Candi Muara Takus, orang tahu ini enggak pemerintahan kita. Kayak baju aja, oleh-oleh, souvenir aja yang mirip Muara Takus tidak ada di situ. Orang kesananya cuma foto, Bu, untuk selfie di Facebook. Cuman kalau ada nanti di situ di rumah Pak Latif ini, guru kami ini, datuk kita ini banyak peninggalan-peninggalan lama. Kepala padi sebesar kepala pun ada. Mungkin padi ini zaman Nabi Adam. Karena Nabi Adam ketinggiannya dulu seperti apa, jadi padinya ada itu di rumah datuk kita ini. Jadi bukti yang dia pegang itu kita bikin semacam museum. Ketika orang masuk ke Candi Muara Takus itu
Oh, ada nanti yang dibacanya. Candi ini. Ah, ini peninggalan lama yang di candi itu. Jadi orang ke sana itu bukan hanya sekedar melihat candi, berfoto dan pergi. Tidak ada mindsetnya untuk melihat bagaimana sebetulnya kajian-kajian di candi itu.